Perkenalkan, nama aku Grace Daniela Sejabat dengan NIM 23055. Aku dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Aku dari program studi Antropologi Sosial. Nah, aku sekarang lagi di Lumban Silalahi, Desa Tomok, Samosir. Kalian bisa lihat di belakang aku, ini apa ya? Ini itu rumah bolon, rumah adat dari suku Batak Toba. Penasaran nggak gimana bentuknya dan arsitekturnya? Ikuti aku yuk. Balik lagi bersama kami. Jadi di sini saya bersama Bapak dengan siapa Pak? Dengan Tomok Sejabat. Oke Pak Tomok Sejabat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Grace Daniela. Kami dari Universitas Sumatera Utara. Nah sekarang kami mau bertanya tentang arsitektur tradisional dari rumah bolon ini. Sebelumnya ada yang mau Bapak sampaikan duluan Pak? Iya, terima kasih sudah datang ke Tomok. Di sini kebetulan kita ada kursi batu, mejanya dari batu. Dan ini rumah Batak yang sudah agak modern ya. Nah, jadi tapi simbolnya ada itu cicak dan buah dada, dan juga tangganya itu harus masuk dari bawah supaya menandakan bahwasanya kita itu harus rendah hati dan sopan, tunduk ketika masuk ke rumah orang Batak. Gitu. cicak dan buah dada tadi Pak, artinya apa ya? Kalau cicak melambangkan bahwasanya cicak bisa hidup di mana-mana dia, jadi orang Batak itu bisa hidup di mana-mana. Kan tadi Bapak bilang ini yang udah dimodernkan. Yeah. Kira-kira bagian mana aja yang udah dimodernkan dari sini Pak? Ini seperti ini, harusnya di bawahnya itu setiap tiang itu ada batu yang besar, dan juga fungsi lantai bawah ini seperti kandang. Ini kalau dia misalnya masih di daerah pelosok sekali, dia tempat peliharaan seperti binatang, seperti kerbau, sapi. Tapi kalau untuk yang sudah agak di kota, dia maksudnya udah agak ramai, dia jadi tempat orang untuk bertenun kain bisa di bawah, atau bisa juga jadi tempat tinggal. Kalau misalnya ini kayak ada motif-motif simbol apa gitu, ada nggak artinya Pak? Kalau motif ini sebenarnya motif dari seni aja. Kalau artinya untuk keindahan aja. Tapi warnanya kita cuman ada 3 warna orang Batak itu, merah, putih sama hitam. Sesuai dengan benderanya juga ada. Itu simbol-simbol ini nggak ada artinya ya? Namanya gitu nggak ada Pak? Namanya ada, ini singa-singa namanya. Biasanya kalau orang Batak yang sudah kaya punya ini lengkap. Dan ini bahan buat rumah Batak yang paling susah ditemukan. Kayu yang satu panjang sampai ke sana. Dia susah ya Pak? karena dia satu pohon langsung. Harus menggunakan satu pohon aja. Iya, dia nggak ada di Nggak bisa pakai tempel gitu. beberapa. Dan aslinya kalau rumah Batak asli lebih besar dari sini lagi. Ini namanya paringdingan. Nggak pakai paku ya? Ya, dan rumah Batak itu nggak ada yang pakai paku, semuanya serba dihubung-hubungkan dan disatukan. Paling ada yang diikat. Oh ya, atapnya ini kan Pak ikonik banget kan Pak. Atap rumah Batak ini karena dia kayak tajam gitu ke atas dan ke belakang gitu. Iya, kalau atapnya itu kan ujungnya yang depan itu dan ujung yang di belakang itu lebih tinggi. Itu artinya supaya keturunan orang Batak itu lebih maju daripada orang tuanya. Itu kenapa dia lebih rendah di bawah, di atas lebih tinggi. Di depan Lebih rendah. Iya. Coba kita masuk ke dalam ya Pak. Ya, boleh. Ini pintu masuknya harus dari bawah ya. Kalau aslinya orang Batak itu. Nah, kalau rumah Batak itu sebenarnya kamarnya cuma satu untuk orang tuanya suami istri. Selebihnya kalau anak-anak tidur di luar kamar. Ini juga melambangkan bahwasanya orang Batak itu agak susah punya rahasia seperti rumahnya. Jadi apa yang ada di luar begitu juga di dalamnya gitu. Kalau model depannya ini ada sejarahnya gitu nggak? Kalau ini di depan ini biasanya kalau ada pesta tempat orang main musik, tapi bisa juga difungsikan ketika sehari-hari itu tempat penyimpanan beras atau padi. Oh ini atau ada alat barang-barang. musik ya? Iya, itu adalah musik. Itu namanya apa Pak? Itu bahasa Bataknya garatung. Garatung. Oh di Ini do pukul-pukul re mi gitu fa ya? sol la si do. Do, re, mi. Kalau aslinya dia ada alat mukulnya gitu ya? Ada.
Kalau rumah yang ada kayak gininya Pak, juga kayak seninya ini, itu menurut dari marga orang yang punya rumah itu, atau di desa tertentu, atau emang udah semuanya sama bakal kayak gitu dari seni dan Kalau luasnya? rumah Batak yang punya ukiran seperti ini biasanya tuh pasti udah rumah orang kaya lah, mungkin ada hubungannya sama Belanda pemerintahan ya. Tapi kalau rumah Batak yang biasa itu biasanya polos. Kalian bisa temukan kalau rumah Batak yang tua asli itu ada di daerah Balige sana, dia berukir. Ketika dia berukir itu berarti pasti dulunya itu orang berduit lah ya. Nah ini kalau zaman dulu ini sebenarnya tangganya balatuk. Balatuk itu artinya tangga. Jadi kita naik tangga, balatuk namanya. Ini harusnya ditaruh di mana? Di situ ya? Di tadi depan itu ya? rumah, di sopo, untuk bikin tuak juga manjat. Kecil ini. Iya. Jadi ini ada umpasannya apa peribahasa ya, pantunnya. Oh. Harbangan dalam tuhuta, balatuk dalam tujab. Apa artinya Pak? Artinya gerbang jalan ke kampung, tangga jalan ke rumah. Oke. Itu. Oke. Ini tempat tidur asli orang Batak zaman dulu, dari kayu. Nah, dan kalau tidur di sini cukup sehat ini, karena badan kita itu seperti dipijit malamnya. Ini orang tua dan anak-anak semua pakai, karena kan tadi anak-anak di rumah. Enggak, ini orang tua aja. Untuk Iya. orang tua aja. Jadi kalau anak-anak tidur di mana? Tidur di luar, Di lantai. di luar kamar ya, di lantai. Di bawahnya ini ada tempat penyimpanan barang juga. Kalau dibongkar ini, Kayak berangkas gitu. iya. Ini juga sama pemasangannya nggak ada pakai paku-paku juga ya Pak? Nggak ada. Jadi kalau ada emasnya, perhiasannya disimpan di bawah. Beras juga bisa disimpan di bawah, bisa dibuka. Oke. Dan bahannya ini cukup berat ini, kayu. Mahal ya. Nah ini piring orang Batak zaman dulu. Kalau piringnya yang besar ini makan rame-rame, ya. Piring yang kecil biasanya untuk orang tuanya. Oh. Ini tempat penyimpanan perhiasan, namanya utik-uting. Ini sale-sale. Sale-sale ini di dapur biasanya, ini dekat tempat masak. Untuk ini untuk apa Pak? Biasanya naruh kayu bakar di atasnya, atau iya. atau ramuan-ramuan obat bisa juga. Ini tempat penyimpanan padi, rumbi, itu namanya rumbi. Ini juga ya? Iya, Padinya untuk apa itu? padinya untuk beras. dimakan lah, untuk beras. Beras. Iya, Ini tempat masaknya ya? iya, ini kualinya. Pakai pasir. Sama kayak kompor. Iya, hudon namanya bahasa Bataknya. Tempatnya. Ini hudon. Ini yang kecilnya. Berbelangan nih Mas. Ini kayak sendoknya gitu ya Pak? Pengaduknya. Iya. Ini dari apa? Batok kelapa. Batok kelapa. Banyak ukiran-ukiran gitu ya. Ini kebetulan museum soalnya. Nah, ini bisa nyimpan makanan juga kalau ada kucing atau apa di sini. Kalau misalnya cara merawatnya itu ada nggak Pak? Ada cara khusus merawat? Cara khusus merawat. Merawat barang-barang ini. Karena ini kan Iya, kayu. barang atau rumah juga bisa. Ya, sama seperti merawat barang sendiri lah. Gimana merawatnya, dilap. Tapi kalau yang asli-asli itu bisa kayaknya ada sesajennya kalau zaman dulu. Oh iya. Menjaganya Iya. gitu ya. Tapi kalau sekarang udah sangat, inilah setelah ada agama masuk ke Indonesia ya. Oke. Kalau Bapak pribadi ada pernah pakai salah satu barang dari sini nggak? Oh, Selain rumah. Iya. maksudnya Alat-alat ini. Ya, kayak kalender, yang pernah Bapak tempat tidur, gunakan. berangkas gitu. paling-paling yang kayak gini lah. Ini Tempat apa? nyimpan ini Barang. emas, Oh. ya. Tempat tidur itu, ya.
Tapi sekarang tuh kebanyakan udah pakai untuk hiasan rumah aja ya, nggak sesuai Bukan, fungsinya iya. lagi. Iya, beberapa, tapi kalau tempat tidur itu masih banyak digunakan dan ada juga tempat penyimpanan beras itu masih ada kalau di daerah-daerah pelosok. Kira-kira ada nggak harapan Bapak untuk generasi penerus gitu tentang rumah bolon ini? Kalau saya sih senang kalau rumah Batak ini dilestarikan ya, karena enak untuk dilihat, di samping seninya juga bagus. Dan membangun rumah Batak ini jadi harus bergotong royong, jadi semakin kompak gitu. Jadi kalau kebanyakan orang-orang sekarang udah semakin tidak peduli dengan peninggalan-peninggalan sejarah ya. Jadi semoga Batak-Batak yang modern kedepannya itu Masih sering. masih mau membangun rumah Batak yang baru gitu. Ya. Nah, gimana? Udah tahu kan arsitektur tradisional dari rumah bolon ini? Menarik gak sih belajar arsitektur tradisional suku Batak Toba? Jadi yuk kita hargai dan kita jaga kekayaan arsitektur tradisional dari suku kita. Mau lihat teh? Muah.